Maidop dan Juno kembali di Kompas Siang. Saudara, sidang perdana kasus kerajaan fiktif Sunda Empire akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis siang ini. Raden Rangga Sasana dan dua petinggi Sunda Empire lainnya akan menjalani persidangan melalui video telekonferensi. Selain Raden Rangga Sasana, petinggi Sunda Empire yang juga akan menjalani persidangan adalah Nasri Banks dan Raden Ratna Ningrum. Agenda persidangan akan berisi pembacaan dakwaan. Sebelumnya, pada 28 Januari lalu, 3 petinggi Sunda Empire ditangkap polisi terkait kasus penyebaran informasi bohong. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, Fida Alatas di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Fida, rencananya siang hari ini tepatnya sidang perdana kasus kerajaan fiktif Sunda Empire. Lalu pukul berapa akan dimulai dan pembacaan sidang akan terkait dengan dakwaan terhadap 3 petinggi Sunda Empire ini? Ya, Juno dan juga saudara, kalau berdasarkan jadwal memang sidang perdana ketiga petinggi Sunda Empire ini akan dilangsungkan pada pukul 1 nanti. Dengan agenda adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga petinggi Sunda Empire yang akan menjalankan sidang pembacaan dakwaan ini adalah Nasri Banks yang berperan sebagai Perdana Menteri dari Kerajaan Fiktif Sunda Empire, lalu juga ada Ratna Ningrum yang menjabat sebagai Kaisar dari Kerajaan Sunda Empire, lalu juga ada Rangga Sasana yang menjabat sebagai Sekjen dari Sunda Empire. Mereka ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Januari lalu oleh pihak Ditreskrimum Polda Jabar. Setelah sebelumnya ini beredar video viral terkait Kerajaan Sunda Empire, di mana dalam video tersebut ini ketiga petinggi Sunda Empire yang hari ini menjalankan sidang dakwaan ini menyebarkan klaim-klaim begitu terkait Kerajaan Sunda Empire, di mana klaim-klaim tersebut ini dinilai menyebarkan keonaran di tengah masyarakat. Penetapan ketiganya sebagai tersangka ini juga melalui proses yang cukup panjang, Juno dan juga saudara, karena selain berdasarkan keterangan dan juga barang bukti, pihak kepolisian dalam hal ini pihak Ditreskrimum Polda Jabar ini juga meminta keterangan dari para ahli, diantaranya ahli budaya, lalu juga ahli sejarah dan ahli pidana. Selain meminta keterangan dari ahli-ahli sejarah, budaya dan juga pidana, pihak kepolisian ini juga meminta keterangan saksi dari pihak Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, di mana hasilnya Kerajaan Sunda Empire ini tidak terdaftar sebagai ormas begitu di Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kita tentunya masih akan menunggu, Juno dan juga saudara, pasal-pasal apa yang kemudian nanti akan didakwakan kepada ketiga tersangka dalam persidangan hari ini. Namun kalau kita mengacu pada informasi sebelumnya dari pihak kepolisian, paling tidak ada 3 pasal. Artinya ketiga tersangka ini dikenakan pasal berlapis yang disangkakan terhadap ketiga petinggi Sunda Empire, yakni pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, lalu juga pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, di mana ketiganya ini terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Juno. Ya, Fida, itu terkait dengan pasal keonaran Undang-Undang Nomor 1 1946. Lalu terkait dengan pembacaan dakwaan nanti seperti apa mekanisme persidangan berjalan? Ya, Juno, kalau pembacaan dakwaannya nanti akan dilaksanakan secara virtual melalui video conference, di mana nanti yang hadir dalam ruang sidang ini hanya jaksa penuntut umum, lalu majelis hakim, serta pengacara atau pengacara dari ketiga terdakwa Sunda Empire ini. Sementara ketiga tersangka ini nanti akan dihadirkan secara virtual melalui video conference dari tempat mereka ditahan, yakni dari Polda Jabar. Kami tentunya masih akan menunggu seperti apa nanti berjalannya sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum hari ini, lalu bagaimana kemudian tanggapan dari pengacara ketiga tersangka hari ini. Dan kami akan terus memberikan informasi update-nya untuk Anda, Juno. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Fida Alatas terkait dengan sidang perdana kasus kerajaan fiktif Sunda Empire.
Tiga petinggi kelompok Sunda Empire hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, saudara, ketiganya didakwa menyebarkan informasi bohong yang meresahkan publik. Januari tahun ini, Indonesia dikejutkan dengan keberadaan Sunda Empire. Aktivitas kelompok ini beredar di media sosial dengan atribut militer dan orasi petinggi di tengah kumpulan pengikutnya di sebuah kampus perguruan tinggi di Jawa Barat. Dalam orasi tersebut disebutkan masa pemerintahan seluruh negara berakhir pada 2020. Keberadaan Sunda Empire muncul pada 2019 sejak video deklarasi kerajaan tersebut diunggah Rangga Sasana sebagai sekretaris jenderal di akun YouTube Pangeran Rangga. Pada 28 Januari 2020, tiga petinggi Sunda Empire ditangkap polisi. Mereka dijadikan tersangka penyebaran informasi bohong yang melanggar peraturan hukum pidana tahun 1946. Yang ditangkap Nasri Banks yang berorasi di video yang viral di media sosial. Nasri adalah sang Perdana Menteri, Ratnaningrum sebagai kaisar atau pemimpin tertinggi, dan Rangga Sasana yang bernama asli Edi Raharjo sebagai sekretaris jenderal. Barang bukti yang disita polisi adalah seragam lengkap dengan atribut yang dikenakan mereka selama menjadi petinggi Sunda Empire, termasuk naskah pendirian Sunda Empire. 5 bulan mereka mendekam dalam tahanan. Baru hari ini ketiganya diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Demi mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, sidang digelar secara virtual dengan para terdakwa tetap berada di penjara mengikuti sidang. Dir Badilum dan dari rutan serta kepolisian bahwa dilaksanakan secara audiovisual masih tetap atas petunjuk dari perjanjian tersendiri yang sudah disepakati keempat pilar. Kalau melihat dari perjanjian bersama kita tidak bisa, karena besok itu hanya untuk pembacaan dakwaan saja untuk semua. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung menyebut dalam dakwaan jaksa, Nasri Banks, Ratnaningrum, dan Rangga Sasana dituduh menyebarkan informasi bohong. Ketiganya dianggap meresahkan publik dengan informasi bohong tersebut. Tim Liputan Kompas TV.